Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Oke, mono sama poli. Jadi apa sih yang sebenarnya yang membuat kita berpikir untuk memilih mono sama poli? So aku akan jelaskan simpelnya kayak gini guys. Aku akan menjelaskan pakai bahasa yang sederhana, bukan bahasa tingkat iblis, bukan bahasa tingkat dewa. Jadi yang aku jelaskan bahasa tingkat cah SD gitu guys. Jadi biar sangat mudah sekali dimengerti. Nanti untuk referensi selanjutnya silahkan kalian cek di Google. Jadi dilihat di Google seperti apa penjelasan-penjelasan yang menurut saya masih banyak simpang siurnya. Tapi kalian setelah nonton ini nanti mudah untuk menganalisa penjelasan dari ini guys, dari Google gitu atau dari channel yang lain. Jadi seperti ini guys, kebetulan aku yang punya panel surya ya itu cuman si panel surya poli. Nah si mononya aku kebetulan udah nggak punya lagi ya. Jadi kayak gini, dan aku sendiri pakainya poli, nggak pakai mono. Oke, penjelasan mulai dari suku kata yaitu mono sama poli ya. Mono artinya itu kan sudah melambangkan bahwa dia itu satu ya, mono satu. Jadi intinya ini kan ada hitam-hitam nih guys, sel atau partikel atau zat atau apalah namanya, pokoknya yang di dalam sini itu terdapat hanya satu macam, satu jenis. Nah sedangkan poli dari suku kata maka lebih dari satu ya. Itu di dalam sini itu partikel, zat dan yang lain-lain itu ya wis intinya lebih dari satu, mungkin dua jenis atau mungkin tiga. Dari pengembangan pabrik sendiri aku nggak tahu ya, pokoknya itu ada dua jenis, mono sama poli ya, kayak gitu. Terus apalagi perbedaan mono sama poli? Kalau mono itu bagus di suhu standar dan suhu rendah, dan poli itu bagus di suhu standar dan suhu tinggi. Jadi kastanya itu kayak berbeda guys. Jadi misal ada suhu rendah sama suhu standar ya. Mungkin standar itu yang dimaksud ya, mungkin ya. Itu sekitar suhu-suhu ya kayak 36 derajat, 30 derajat kayak suhu badan manusia. Mungkin rata-rata segitu. Nah, yang rendah sama standar itu bagus untuk si mono. Dan standar sama suhu tinggi bagus untuk si poli. Nah dari sini kalian harusnya bisa mendapat kesimpulan sederhana guys. Kesimpulan yang bisa kalian bayangkan sendiri. Jadi contohnya gini. Kalau kalian tinggal di kutub utara atau kutub selatan, kalian nggak mungkin pakai poli guys. Pakai poli nggak mungkin. Karena dia di suhu rendah akan efisiensinya rendah pula. Tapi kalau kalian pakai mono, itu masih bisa bekerja bagus. Terus kalau kalian misal tinggal di pegunungan, misal di pegunungan itu kan iklimnya sejuk ya guys ya, suhu lingkungannya itu sejuk. Nah itu pakai si mono. Nah terus kalau untuk di dataran rendah guys, itu bagusnya pakai apa? Pakai dua-duanya nggak masalah. Pakai mono juga boleh, pakai poli juga boleh, atau dua-duanya sekaligus nggak masalah. Itu menurut aku. Dan jangan langsung percaya sama aku, nanti silahkan evaluasi sendiri penjelasanku ini guys ya. Karena aku hanya membukakan gerbang untuk mudah dicerna dalam memberikan sebuah penjelasan ringan gitu guys. Jadi ini penjelasan tingkatnya wong SD gitu, bukan tingkat perguruan tinggi yang pakai bahasa tingkat tinggi pula. Terus kalau misalnya nih di Indonesia ya, di Indonesia kita itu pas di dataran rendah pakai mono sama poli ya, itu sebenarnya efektif mana sih gitu. Aku sih nggak bisa bilang efektif ini karena suhunya relatif berubah-ubah nih guys. Suhu ya guys, bukan cahaya, suhu. Jadi kadang rendah, kadang sedengan, kadang tinggi, kadang temperatur tinggi, nggak tentu.
Terus bagaimana nih kita menentukan mono apa poli untuk penggunaan di dataran rendah di Indonesia? Nah, kalau aku simpelnya kayak gini guys, karena suhunya berubah-ubah, maka aku lebih cenderung untuk memakai dua-duanya nggak masalah. Jadi ketika suhunya menghajar habis-habisan ke bumi kita ini sangat panas sekali, itu panas sekali ya guys, kategori panas gitu ya, itu si polinya akan bekerja dengan sangat baik. Dan kemudian saat musim-musim hujan atau musim mendung atau cerah berawan, itu si mononya akan dalam kondisi yang bisa mengisi aki dengan baik pula gitu. Artinya kalau saat mendung si poli itu lemah, tapi si mono masih oke gitu ya, masih oke saat-saat mendung. Dan saat-saat panas si mononya kalah sama si poli. Kita berbicara suhu ya guys, berbicara suhu. Jadi kalau suhunya tinggi tetap bagus di poli, kalau suhunya medium ke bawah itu bagus di mono. So, kalian bisa menentukan pilihan kalian sendiri. Kalau saran aku sih tadi di dataran rendah ya pakai dua aja. Tapi kalau untuk di daerah garis khatulistiwa ya bisa dibilang cenderung ke poli ya, bisa dibilang cenderung ke poli. Tapi kita juga mengingat iklim, guys. Iklim kita atau musim kita itu kan ada dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Artinya ada dua kemungkinan yang membuat suhu itu turun atau naik tinggi. Jadi ya menurutku masih bagus atau efektif pakai dua jenis panel surya, baik itu mono apa poli. Dan silahkan kalian nanti eksperimen sendiri guys. Eksperimen gunakan wattmeter untuk mengetahui daya berapa gitu guys yang bisa diserap oleh panel surya kalian gitu. Nah, aku sendiri kalau dibilang seperti ini belum berarti menjawab semua pertanyaan kalian guys, karena lingkungan kalian itu masih tergolong juga relatif gitu ya. Kita tinggal di mana, terus kita ketutupan bayangan dari gedung-gedung, ketutupan bayangan dari rumah, terus rumah tetangga gitu dan lain-lain. So, kita harus punya alat kayak gini untuk mengeksperimen si penambangan listrik itu dari langit, dari of the sun, of the matahari. Jadi matahari kita itu sangat bisa menghasilkan listrik, so kita akan menambangnya dan kita akan merekodnya menggunakan wattmeter. Wattmeter yang bagus maka akurasinya juga bagus. Kalau ini sih menurut aku masih medium ya, yang bagus harganya ya hampir 200 ribuan. Oke guys, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.